Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini, walaupun dalam situasi kondisi saat ini kita belum boleh mengadakan tatap muka di kampus, dan alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kuliahan dengan online ataupun istilah yang daring. Salawat dan salam terjunjung Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sapaan beliaulah yang kita harapkan mulai dari dunia ini sampai yaumil mahsyar nanti, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang saya muliakan dan kawan-kawan yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya sebagai pengamat makalah pada kesempatan kali ini mempresentasikan tentang harta. Dan sebelum saya lanjut, di sini saya sebelumnya minta maaf jika nanti ada kesalahan dalam pengucapan atau tindakan, atau ada yang kurang pas dalam penyampaian materi. Saya minta maaf sebelumnya, dan saya juga nanti mohon kritik dan saran kepada kawan-kawan semuanya, dan saya minta arahan kepada Bapak dosen kita. Di sini kita membahas tentang harta. Mungkin kawan-kawan semua ketika disebutkan harta itu tidak asing dalam telinga kita, karena walaupun kita secara maksudnya kita nggak ngerti definisi harta itu apa, cuma udah terbayang dalam pikiran kita kalau harta itu adalah kepemilikan seseorang terhadap benda-benda tertentu misalnya. Nah, itu harta. Mungkin simpelnya seperti itu pikiran kita. Harta itu punya kepunyaan. Terus memang setiap manusia itu membutuhkan harta, apalagi dalam kondisi kita di dunia ini semua membutuhkan harta. Kalau kita berbicara di dalam masyarakat, mungkin ada beberapa pola pikir kita jumpai tentang harta. Ada sih sebagian orang yang beranggapan harta itu tidak perlu, harta itu tidak butuh. Kita tidak butuh harta. Yang kita butuhkan itu hanya amal untuk akhirat. Ada. Dan kita tidak menyanggah pernyataan tersebut. Namun banyak juga, lebih banyak malahan masyarakat kita sendiri terkadang juga yang berlomba-lomba mencari harta. Semua kita lakukan untuk mendapatkan harta. Kita rela kerja mati-matian pagi, siang, malam, sore, malahan setiap jam kita mencari, kita bekerja untuk harta, untuk kita mendapatkan harta. Dan ini kita tidak heran, kita lihat sekeliling kita memang seperti itu. Namun kita sebagai makhluk yang berpikir, jangan kita terperdaya, jangan kita sempat terperdaya karena kita sibuk mencari dunia hingga kita lupa akhirat kita.
Namun ketika kesibukan kita mencari harta itu kita jadikan untuk menjadi penolong kita, untuk beribadah, untuk biaya kita, menolong agama Allah, untuk biaya kita melaksanakan perintah Allah. Ketika harta itu kita miliki, di dalam Al-Quran sendiri, harta itu diistilahkan dengan mal. Artinya Al-Quran. Mal itu harta. Dan dalam Al-Quran sendiri pun memang mempunyai arti luas tentang harta. Baik dia itu dengan nilai-nilai yang bisa diperjualbelikan atau harta benda ataupun yang lainnya. Dan di sini juga pemakaran membuat beberapa fungsi harta banyak, cuma ada beberapa di sini ada beberapa di sini pemakalahnya. Fungsi harta itu termasuk untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah kita, baik itu ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, seperti untuk membeli pakaian untuk ibadah, menutup aurat, atau harta untuk membayar zakat atau biaya kita ketika melaksanakan ibadah haji, untuk sedekah, hibah, dan lainnya. Intinya harta itu kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, terus menyeimbangkan kita antara kita hidup di dunia atau antara kita mencari kehidupan dunia dan kehidupan kita di akhirat nanti. Kita gunakan harta kita biar hidup kita itu seimbang. Kita gunakan untuk kepentingan agama kita. Fungsi selanjutnya untuk meneruskan kehidupan kita dari periode ke periode berikutnya. Dan selanjutnya fungsi harta itu juga untuk menjalin silaturahim kepada saudara kita yang jauh, yang dekat. Kita gunakan harta kita gunakan sebaik-baiknya. Karena memang ketika kita menjalin silaturahim tidak menutup kemungkinan kita mesti punya harta. Jangan kita ketika menjumpai saudara kita hanya menjadi beban untuk mereka. Disitulah memang kita perlu harta. Kita menjaga tali persaudaraan kita gunakan harta kita. Dan masih banyak fungsi-fungsi harta lainnya. Sedangkan agama Islam sendiri membuat pandangan tentang harta sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itu kesenangan hidup dunia di sisi Allah, tempat kembali yang lebih baik, artinya surga. Allah menyebutkan
bahwasanya memang manusia itu sangat suka, indah, sangat suka dan dengan memang pengen memiliki harta. Itu di situ harta memang anak-anak dan wanita. Itu gak terlepas dari sifat manusiawi. Makanya kalau kita memang ingin memiliki harta atau keluarga, istri-istri yang cantik umpamanya, itu masih manusiawi. Cuma ketika kita habiskan waktu kita habiskan umur kita hanya mencari harta, itu yang diancam oleh Allah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Karena semakin berusaha kita, semakin sungguh-sungguh kita mencari harta, tanpa didasari keimanan kita untuk menolong agama Allah, kita semakin tamak, semakin rakus terhadap harta dunia ini. Maka dari awal sebelumnya tadi saya menyampaikan harta itu, ketika kita memiliki harta, kita gunakan untuk menolong agama Allah. Jika tidak, kita akan terperdaya olehnya. Dan ada sebuah ungkapan memang dari dulu pernah kita dengar. Harta dunia atau mencari dunia itu laksana meminum air laut. Makin diminum makin haus, akhirnya kita mati dalam kehausan. Pandangan Islam sendiri tentang harta itu hanya ada dua macam. Yang pertama, harta itu bagaimana cara memperolehnya, bagaimana dia dapat, dari mana kita dapat hartanya, itu yang perlu kita lihat. Usaha kita itu seperti apa, cara kita mendapatkan harta itu seperti apa, apakah dengan cara yang halal ataukah kita itu menghalalkan segala cara. Itu yang perlu. Makanya kalau kita ingin mencari harta yang banyak, sah-sah saja. Cuma jangan kita lupa, Islam memperbolehkan itu, tapi dengan cara yang diperbolehkan, cara yang halal. Yang kedua, untuk apa harta itu dibelanjakan? Harta itu dihabiskan untuk apa? Banyak yang memiliki harta, tapi tidak berguna baginya. Banyak yang memiliki harta, tapi semakin banyak hartanya, semakin banyak maksiatnya. Dan tak sedikit juga memang banyak manusia, banyak hartanya, namun diperjuangkan di jalan Allah. Sebenarnya itu yang kita harapkan. Kita bekerja untuk dunia, kita kumpulkan harta, tapi kita bisa menjadi mulia di akhirat nanti dengan cara kita gunakan harta kita habiskan harta kita untuk menolong agama Allah, biar hidup kita seimbang. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'itu abada, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Maka bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu itu hidup selama-lamanya, namun beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Seperti itu. Mungkin ini aja yang dapat saya paparkan pada pagi hari menjelang siang ini. Kepada kawan-kawan saya ucapkan terima kasih. Kepada Bapak dosen saya minta arahan dan bimbingannya. Mohon maaf dari kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.